one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Saya percaya ketika saudara mendengarkan audio ini, ketika saudara menyaksikan video yang tayangan ini, saya percaya kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara, di rumah saudara. Apapun keadaan saudara pada saat ini, pada pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Kau adalah Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami dedikasikan ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau boleh rawat setiap kami. Kau boleh jamah setiap kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan, setiap rumah, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kucintai, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Aku yang baik, dan Kau yang lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan, Bapa, Kau sangat baik. Aku yang baik, Yes Lord. Kau sangat kucintai, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
Memandang kebesaran Tuhan, kekuatan tak tertandingi dan Aku
pagi hari ini, setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah online pada saat ini, kami merenungkan betapa baiknya Tuhan itu buat kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Sebab di pagi hari ini kami berikan hati kami dalam pujian penyembahan. Kami fokuskan untuk menyembah, memuji Engkau. Dan kami belajar Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Jesus. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Mari lebih sungguh sama-sama kita katakan. Lebih sungguh katakan ada you. Oh Jesus, sungguh Kau baik buat kami. Sekali katakan in my heart, holy sungguh Kau baik. Bapa akan bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan. Seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini dalam mengikuti ibadah online, kami berikan Tuhan hati kami untuk lebih mengasihi Engkau. Sebab itu siang hari ini, pagi hari ini, Kau berbicara buat kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa lebih mengasihi Engkau, lebih dalam lagi menyukakan hati-Mu. Pengurapan-Mu turun sama-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun juga untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu. Persiapkan hati kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Sama-sama kita bilang amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah online pagi hari ini. Selamat datang
Dan saya sangat percaya bahwa kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, pagi ini kita semua pasti lebih diberkati oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Nah, kita akan buka bersama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengenakan diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ayat 1 dikatakan, kembali ke ayat 1, dikatakan ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa Inggris dikatakan akan datang terrible times. Kata terribles itu mengandung arti extremely bad, artinya sangat buruk, dan serius. Kata terrible artinya hari-hari yang dimana ditandai dengan banyak kejadian-kejadian sangat buruk dan serius. Nah, kita melihat pada akhir-akhir ini ada begitu banyak kejadian yang silih berganti terjadi, yang mengenapi ayat ini berkata pada hari-hari akhir terjadi masa-masa yang sangat buruk dan sangat serius. Dan ini melanda segala kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, bicara soal kebutuhan, saya akan tunjukkan sebuah diagram yang diciptakan atau ditulis oleh seorang bernama Abraham Maslow. Dia seorang ahli psikologis. Dia berbicara tentang persoalan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, di dalam diagram Abraham Maslow dibagi dalam 5 tahap. Itu berbicara kebutuhan manusia pada dasarnya. Yang pertama, kebutuhan dikatakan fisiologis. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, berbicara kebutuhan untuk dicintai atau kebutuhan sosial. Dan yang keempat itu berbicara tentang self esteem atau kebutuhan akan penghargaan. Nah, kemudian yang kelima itu dikatakan self aktualisasi, atau kebutuhan di mana kita bisa memaksimalkan potensi kita. Ada 5 macam kebutuhan ini. Nah, dalam 5 kebutuhan ini, kalau orang tidak mencapainya, maka manusia akan mengalami gangguan atau mengalami masalah di dalam kejiwaannya. Nah, Bapak Ibu lihat, kebutuhan psikologis itu menyangkut apa? Kebutuhan psikologis itu berbicara soal sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Artinya kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, dan seterusnya, kebutuhan pokok. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah bicara soal kebutuhan keamanan. Yang ketiga berbicara kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Dan kemudian kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, dikatakan ketika masa-masa akhir itu, ketika orang mengalami masa-masa yang sangat-sangat sukar, maka kebutuhan ini pun akan terdampak. Saya berikan contoh untuk dipendekkan atau dipersingkat. Sebuah contoh yang aktual saat ini, kebutuhan di mana kita melihat ada banyak kejadian yang sedang menimpa seluruh dunia global, itulah COVID-19. Nah, kalau bisa lihat dari 5 kebutuhan ini kita melihat sehubungan COVID-19 tentang kebutuhan psikologis. Kita bisa melihat begitu banyak orang menyerbu grocery shops dan ribut cari makanan, dan semua berpacu untuk mengumpulkan makanan. Dan bahkan terakhir yang saya ketahui, kalau di sini mungkin kebutuhan sandang pangan masih cukup, tetapi di Italia
suatu negara yang sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat serius, masa-masa terrible times yang sangat-sangat tidak pernah diekspektasi terjadi di negara itu, apa saat terjadi. Rasulullah berkata bahwa hari-hari ini mereka mengalami apa yang dikatakan bahwa lihat, di rumah kami inilah yang kami punya saat ini. Ini cadangan makan yang terakhir, yang malam ini kami makan, besok kami tidak tahu apa yang harus kami makan. Nah, ketika masa-masa sukar terjadi, seringkali dampak yang pertama ini kebutuhan psikologis itu akan terasa, akan mengalami kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya itu bisa terdampak. Nah, yang kedua, kebutuhan safety atau keamanan. Dalam konteks COVID-19, hari ini saya membaca di Amerika Serikat orang berebut untuk membeli senjata. Bapak bisa bayangkan kenapa orang membeli senjata. Bahkan di Victoria, di Melbourne, saya baca berita kira-kira beberapa hari yang lalu, orang juga berebutan untuk membeli senjata. Saya lagi pikir kenapa bisa membeli senjata. Saya berpikir kemungkinan besar mereka takut kalau terjadi riot atau penjarahan, sehingga mereka siapkan dirinya membeli senjata. Mengapa beli senjata? Karena mereka membutuhkan kebutuhan keamanan. Nah, zaman sekarang juga waktu-waktu ini ada banyak orang yang merasa nggak aman karena takut dipecat dan takut kehilangan kerjaan dan bagaimana muncul kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Nah, itulah kebutuhan kedua disebut kebutuhan keamanan. Ketika masa-masa sukar terjadi, itu akan berdampak kepada kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, dan yang ketiga, kebutuhan untuk diterima orang lain. Nah, hari-hari ini kita bisa melihat ketika COVID-19 terjadi, itu dampaknya juga bahkan kita bisa melihat di beberapa keluarga mengalami goncangan, mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena mereka tidak bisa bekerja, mereka tinggal di rumah, mereka dikarantina di rumah, dan ternyata survei membuktikan bahwa hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Mereka mengalami kekerasan rumah tangga dan bahkan angka perceraian meningkat. Itu saya katakan tadi, ketika masa-masa sukar terjadi itu, maka berdampak kepada masalah hubungan. Kebutuhan sosial itu akan terdampak. Nah, yang ketiga, masalah self-esteem. Saya baca juga sebuah berita sebelum COVID-19 ini di Jerman baru-baru ini. Menteri Keuangannya karena memikirkan bahwa dia merasa tidak mampu untuk mengelola ekonomi negara karena terdampak dengan COVID-19. Apa itu yang terjadi? Saya baca dalam koran itu, Menteri mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Nah, Bapak bisa lihat ketika kesukaran terjadi, tidak jarang orang-orang mengalami masalah dalam self-esteem dia. Dan bahkan yang puncaknya, kita bisa melihat self-aktualisasi. Ketika krisis terjadi, maka orang mencari kerjaan setengah mati, mereka berpacu, mereka bersaing, dan bahkan tidak jarang kompetisi begitu tajam. Nah, dengan kata lain, ketika krisis terjadi, ketika kesukaran terjadi, ketika terrible times itu terjadi, maka kelima kebutuhan ini seringkali terganggu. Dan ketika terganggu itu, maka tidak jarang menurut hukum atau rumus Abraham Maslow, orang mengalami masalah kejiwaan. Pikirannya stres, perasaannya kacau. Dan Alkitab berkata ketika jiwa seseorang terganggu, ketika orang mengalami ketidakbahagiaan dalam hidupnya, ketika jiwanya merana, ketika jiwanya tertekan, Alkitab berkata itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuhnya. Kita akan lihat dalam 3 Yohanes pasal 2. 3 Yohanes ayat 2. 3 Yohanes 2 dikatakan begini. Mari kita akan sama-sama baca. Bapak Ibu bisa melihat di dalam screen, di atas screen ini, saudara bisa baca sama-sama dengan saya di rumah. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti, perhatikan ini, jiwamu baik-baik saja. Dan katanya kalau jiwa kita baik akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya pagi ini akan membagikan berkat bagaimana setiap orang percaya itu wajib dan harus tampil beda. Pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Yang percaya bilang amin. Nah, kita akan baca sama-sama Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang yang benar dan orang-orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Berapa yang di antara saudara yang percaya bahwa saudara ada orang beribadah kepada Allah, di rumah masing-masing bisa angkat tangan sama-sama tuju kepada Allah. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu, Tuhan sudah mendesain kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dikatakan engkau akan dibuat berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Nah, saudara bisa bayangkan kadang-kadang kita sebagai orang percaya tidak bisa melihat betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup kita ini. Saya berikan contoh berbicara soal perbedaan ini. Bapak Ibu kalau tinggal di sebuah hotel yang berbintang 5 dengan Bapak Ibu tinggal di sebuah hotel yang mungkin kelas melati, Bapak bisa melihat fasilitasnya berbeda. Hotel berbintang 5 fasilitasnya lebih menarik, lebih nyaman, dan lebih enak, dan harganya lebih mahal. Nah, Bapak bisa melihat juga ketika kita naik pesawat kelas ekonomi dengan kelas bisnis berbeda. Fasilitasnya berbeda, kenyamanannya juga berbeda. Nah, Tuhan ciptakan kita dengan kelas yang berbeda. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah membuat saudara sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan berkata, setiap orang beribadah dibuat berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Termasuk di tengah-tengah menghadapi segala kesukaran-kesukaran yang Tuhan telah nyatakan dalam firman Tuhan, bahwa pada hari yang terakhir akan terjadi masa-masa terrible times, waktu-waktu yang extremely bad dan dikatakan sangat buruk dan tidak terduga, sesuatu buruk tiba-tiba muncul, dan itu akan lebih banyak lagi terjadi pada akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara perbedaan, saya mau sampaikan bahwa paling tidak ada 2 macam hal atau 2 macam faktor yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang pertama, dalam hal pemahaman. Bapak Ibu jangan kaget kalau ketika COVID-19 ini yang harian sedang terjadi melanda secara global, sampai tadi pagi jumlah yang terinfeksi sudah 1 juta lebih. 1 juta lebih. Yang meninggal lebih dari 50.000. Bapak Ibu jangan kaget. Anda ternyata akan terjadi hal yang lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi. Saya berikan contoh di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Bapak Ibu bisa lihat Alkitab menulis dengan lengkap sekali bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu terjadi. Makanya kita sebagai orang percaya Tuhan, orang yang beribadah kepada Allah, kita harus berbeda. Berbeda dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal pemahaman. Alkitab sudah menulis jelas. Kita harus paham, kita harus tahu. Kalau kita melihat kesukaran terjadi, tinggal kita menyaksikan, oh ini bagian ini yang dikenapi oleh Tuhan. Ketika keburukan sesuatu terjadi lagi, kita berkata, oh yang dalam hal ini Tuhan sudah mengenapi lagi apa yang Dia telah katakan. Wahyu pasal yang ke-6, buka sama-sama dengan saya Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Perhatikan ini. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-4. Perhatikan ini. Meterai keempat itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi menjelang Dia datang kembali kedua kalinya, tanda ini harus ada. Tanda ini harus dikenapi lebih dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang yang belum percaya Tuhan. Orang dunia saat-saat ini sedang kaget. Saat-saat ini mereka sedang kacau. Hari-hari mereka panik. Tapi kita berkata, kalau kita sebagai orang percaya dan beribadah Allah, kita punya pemahaman yang berbeda. Alkitab sudah menulis, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-4, aku mendengar suara makhluk yang ke-4 berkata, mari. Ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang menungganginya bernama Maut. Perhatikan ini. Yang menungganginya dinamakan Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar. Perhatikan ini, penyakit sampar. Alkitab menggambarkan penyakit sampar. Dan zaman sekarang ini ada begitu banyak model penyakit yang membunuh orang, bukan cuma hitungan jari 1, 2, 3, tapi bisa jutaan orang yang meninggal. Dikatakan untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Alkitab harus menulis Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini ketika saya berbicara tampil beda, yang pertama kita tampil beda dalam hal pemahaman. Bapak Ibu jangan kaget, Bapak Ibu jangan panik, Bapak Ibu jangan heran ketika melihat kejadian-kejadian seperti COVID-19 ini yang mengglobal seluruh dunia. Kalau kita melihat ini, harusnya kita berkata, Tuhan sedang menggenapi rencana Dia. Artinya Tuhan
sudah semakin dekat untuk menyebut gerejanya. Yang percaya bilang amin. Yang kedua, berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam respons. Berkata sama-sama saya, berbeda dalam hal bagaimana kita meresponinya. Ya, karena saya percaya kalau kita memahami dengan benar apa yang dikatakan firman Tuhan, maka respon kita pun akan berbeda. Lukas pasal 21 ayat 26 dan 28. Perhatikan dua ayat. Ini berbicara tentang perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Ayat 26 dialami oleh yang belum percaya Tuhan. Orang yang tidak beribadah kepada Allah. Orang yang mengenal siapa Tuhan itu. Lukas 21, 26. Sama-sama kita baca, yang di rumah pun baca baik-baik. Dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan bergoncang. Orang percaya Tuhan akan berbeda, punya reaksi yang berbeda, punya respon yang berbeda dengan orang yang belum percaya Tuhan. Respon kita bagaimana? Ayat 28 dikatakan begini. Apabila semuanya itu mulai terjadi, perhatikan ini, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Saudara bisa lihat, orang kalau kalah, tunduk. Jalannya sudah seperti orang kalah. Allah berkata, kalau kau pemenang, angkat kepalamu. Bertindak sebagai pahlawan-pahlawan pemenang. Allah berkata, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yang percaya bilang amin. Nah, Bapak Ibu, kita berbeda dalam respons. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menyembah kepada Tuhan yang hidup. Perbedaan yang kedua adalah dia punya respon yang berbeda. Respon itu Bapak Ibu menunjukkan kualitas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu meresponi secara salah, itulah menunjukkan kualitas kekristenanmu. Tapi kalau kita bisa meresponi dengan benar, itulah menyatakan kualitas kita dalam pengiringan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagian kita adalah kita percaya. Orang dunia ketika melihat goncangan terjadi, ketika melihat masa-masa yang sukar terjadi, ketika melihat terrible times itu sedang digenapi, mereka dikatakan mereka cemas, mereka takut, mereka melihat itu sebagai sesuatu menggoncangkan kehidupan mereka. Tapi Alkitab berkata, bagi kita memahaminya, kita melihat setiap kejadian itu, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud. Katakan sama-sama saya, Tuhan punya maksud. Nah, kenapa terjadi terrible times? Mengapa Tuhan izinkan masa-masa yang sukar terjadi? Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 5 dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Hal yang sangat terrible, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang tidak pernah diinginkan terjadi, tapi itu yang terjadi. Tuhan katakan pada pagi hari ini, orang yang percaya Tuhan, orang yang memahami kebenaran firman, dia mengerti bahwa di balik semua peristiwa itu Tuhan punya purpose, Tuhan punya maksud. Ada 4 hal paling tidak saya mau bagikan maksud di balik segala kesukaran tadi itu. Kalau Bapak Ibu mungkin saat-saat ini mungkin ada yang sedang ketakutan menghadapi apa yang terjadi saat-saat ini. Perhatikan, saya mau tekankan baik-baik pagi ini bahwa Tuhan punya maksud. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal seperti terjadi? Yang pertama, kenapa terjadi terrible times? Kenapa Tuhan izinkan masa-masa yang suka terjadi? Yang pertama, untuk masuk tes. Katakan sama-sama saya, maksud apa? Yang pertama, tes. Kalau tidak ada sesuatu yang sukar, kita mungkin tidak bisa melihat bahwa sejauh mana kualitas hidup kita. Kesukaran diizinkan Tuhan terjadi untuk membuktikan siapa diri kita. Ada banyak orang kalau dalam masa tenang bisa berkata, oh Tuhan baik, saya mau setia ikut Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kesukaran terjadi, ketika goncangan Tuhan izinkan terjadi di bumi ini, ketika segala bencana, segala wabah diizinkan terjadi, ada kita bisa menunjuk pada Tuhan. Tuhan, lihat di tengah kesukaranku, aku tetap membuktikan aku orang percaya Tuhan yang berkualitas. Daniel pasal yang ketiga ayat 17-18. Perhatikan ini. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ini. Pada waktu itu ada 3 pemuda, dan Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka menyembah Allah yang benar, mereka ditangkap. Dan mereka dikatakan, kalau kamu tetap menyembah kepada Allahmu, kami akan lemparkan ke dalam dapur api.
Tapi apa yang dikatakan mereka? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi ayat 18 dikatakan begini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Inilah kualitas itu Bapak Ibu. Kualitas yang teruji di dalam api. Kalau kita tidak kesukaran, kita tidak akan melihat sejauh mana iman kita. Kita tidak bisa melihat sejauh mana kualitas percaya kita kepada Tuhan. Saya mengenal seorang teman Bapak Ibu, dia seorang hamba Tuhan. Dia cerita pada waktu dia masih kecil, papanya hidupnya sangat miskin sekali. Dia tinggal di luar Jawa dan hidupnya sangat menderita. Sampai satu kali mereka memutuskan papanya untuk pindah ke Jakarta. Dan papanya tinggal di rumah temannya di situ, sebuah gudang, tinggal di sana dengan anaknya yang saya kenal ini. Tinggal di situ bertahun-tahun sampai anak itu besar di sana. Dan dia satu kali dia sudah sekolah dan menikah, lalu dia mulai mau mencoba untuk memperbaiki nasibnya di Jakarta. Dia mulai bikin usaha kecil-kecilan, dan oleh berkat Tuhan usahanya yang dirintis 7 tahun itu, dia mulai usaha jual alat-alat musik, alat-alat sound system dan sebagainya 7 tahun dengan hutang dan macam-macam, diusahakan kerja keras sampai akhirnya toko itu berdiri. 7 tahun Bapak Ibu dia sampai dirikan. Tetapi pada tahun yang ke-7, kita tahu pada tahun 1996 itu terjadi bentrok politik antara penguasa dan juga dengan satu partai yang ditakuti oleh pemerintah pada waktu itu, yang sedang berkembang, maju. Dan pemerintah berusaha untuk menghilas partai seperti ini. Dan yang terjadi apa, singkat cerita, bentrok politik terjadi di daerah sekitar tokonya. Semua toko dibakar, termasuk tinggal toko dia. Dan dia sudah berdoa, Tuhan singkirkan supaya kami bisa terlepas dari serangan amukan massa ini. Karena ada banyak orang mungkin berdoa seperti itu Bapak Ibu, ketika dia sakit, ketika dia punya masalah, ketika dia punya tekanan. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan jawabannya berbeda. Dia berdoa, Tuhan jangan biarkan toko kami dibakar, jangan biarkan massa marah dan merusak toko saya dan menjara semua barang-barang saya. Tapi yang terjadi apa? Tuhan izinkan massa masuk, untung dia udah kabur sama stafnya, lalu semua barang-barang dijara, tokonya dibakar habis. Yang terjadi apa? Dia ditinggali hutang besar. Dan dia lemes Bapak Ibu. Dia berkata, Tuhan, bukankah saya percaya Tuhan? Bukankah selama ini saya beribadah, saya melayani kecil-kecilan kepada Tuhan? Ya kan, walaupun bukan seorang pendeta pada waktu itu, tapi saya melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan toko saya dibakar? Saudara, untung dia punya seorang istri yang setia dan takut Tuhan, sehingga di tengah-tengah iman dia tergoncang tadi itu, di tengah-tengah dia kepercayaan udah mulai luntur itu, istrinya ingatkan, satu hal yang kamu syukurin, di tengah-tengah amuk masa, tidak ada satu pun nyawa dari keluarga kita yang habis. Barang habis, itu belum seberapa dengan apa dibandingkan yang terjadi dengan Ari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ dia sadar bahwa selama ini kualitas imannya dia pikir dia bangga-banggakan orang Kristen setia, orang Kristen sungguh-sungguh beribadah tiap minggu. Ternyata ketika kesukaran terjadi dia marah kepada Tuhan. Dia hampir meninggalkan Tuhan. Tapi untuk istrinya ingatkan dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat itu dia bertobat, dia nangis betul-betul kepada Tuhan. Tuhan, ternyata imanku tidak sekuat apa yang saya bayangkan. Ternyata kepercayaanku mudah luntur ketika kesukaran terjadi. Tapi hari bisa belajar sesuatu Tuhan. Bahwa ketika saya menghadapi hal yang sukar, saya percaya bahwa itu adalah purpose Tuhan untuk membuat saya melihat sejauh mana iman saya sedang diuji. Dan dia berdoa, dia berpuasa. Secara manusia mungkin sulit untuk bangkit karena dia utangnya banyak banget pada waktu itu. Tapi ternyata apa, ketika dia menghadapi orang-orang yang punya sebagai supplier yang mensuplai semua barang-barang dia, itu ketika ditemui malah berkata, sudah tidak usah pusing, bayarnya nanti saja kalau punya uang. Kalau belum punya uang nggak usah dibayar, saya suplai lagi dengan barang-barang yang lain. Bapak Ibu, siapa pernah nyangka seperti itu? Dia tadi memikir kalau sekarang nggak bisa bayar, bagaimana barang bisa dikirim lagi? Ternyata suplainya kasih barang-barang lengkap lagi. Dan ternyata Tuhan izinkan dia dipindahkan sebuah toko yang jauh lebih besar, di tengah kota, lebih bagus lagi, jauh lebih mewah. Dan Tuhan memberkati dia jauh lebih banyak. Saudara bisa berkata amin kalau Tuhan baik? Amin. Nah,
Di tengah kesukaran Bapak Ibu, saya harus percaya semua Tuhan punya maksud. Maksud yang pertama, Tuhan ingin menguji imanmu. Sejauh mana kau bisa bersyukur, sejauh mana kau tetap percaya di tengah kesukaran bahwa Tuhan bisa memulihkan. Kesukaran apapun terjadi untuk membuktikan iman kita adalah iman yang teruji. Amin. Nah, yang kedua, apa purpose yang kedua? Purpose yang kedua, kenapa Tuhan izinkan terrible times, masa-masa yang sukar, banyak kejadian-kejadian yang menakutkan terjadi, ada banyak benturan-benturan yang sedang dialami di bumi ini. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita tumbuh dengan baik-baik. Kalau kita tinggal di dalam comfort zone kita, segala sesuatu nyaman, segala sesuatu teratur, segala sesuatu tidak ada yang goncangan apapun, saya jamin iman kita tidak akan tumbuh sebaik ketika kita menghadapi kesukaran. Amin. Saudara bisa bayangkan di negara-negara yang maju dibanding dengan negara-negara yang teraniaya. Kekristenan lebih tumbuh dalam negara-negara yang teraniaya. Kenapa? Karena justru dalam kesukaran iman kita bertumbuh. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu dua benda di sini. Saudara bisa lihat di sini cincin, dan cincin ini ada berliannya kecil di sini, ya kan? Dan ini sebuah pensil. Saudara tahu nggak? Bahan dari pensil ini yang hitamnya buat nulis ini itu namanya grafit. Sedangkan berlian ini yang bahan di sini itu juga sama-sama grafit sebenarnya. Artinya karbon. Dua-dua terbuat dari bahan karbon. Tetapi yang terjadi adalah kenapa yang pensil ini dibanding dengan berlian ini, yang berlian jauh lebih mahal dibanding dengan pensil. Sama-sama grafit, sama-sama karbon, tetapi prosesnya berbeda Bapak Ibu. Kalau berlian itu sama-sama terbuat dari karbon, tetapi dia tertanam jauh dalam perut bumi dengan pemanasan bumi yang begitu sangat panas, proses pendinginan, dan bahkan ketika ditemukan orang, batu itu harus mengalami proses lebih jauh lagi. Maka tidak heran kalau batu berlian itu jauh lebih mahal ketimbang dibanding dengan grafit yang ada di dalam sebuah pensil. Ini tidak mengalami banyak proses. Kalau hidupmu sedang mengalami proses dari Tuhan, kesukaran-kesukaran saat ini yang terjadi termasuk COVID-19 ini, ada banyak makan korban, bahkan banyak businessmen yang saat ini kolaps, banyak juga orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu, Saudara yang malah seperti itu, hari ini kita berkata, di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan punya maksud supaya imanku bertumbuh. Bapak harus percaya bahwa Tuhan sedang membuat kita dibentuk lebih indah lagi ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Di tempat yang sukar itu kita lebih banyak bisa berkumpul kepada Tuhan. Di tempat-tempat di mana kita sedang mengalami tekanan, di situ di mana kita bisa mempraktikkan puasa, kita mempraktikkan doa, kita mempraktikkan bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan itu. Nah, yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan masa-masa yang sukar? Seperti saya katakan tadi, kalau kita memahami dengan benar, kita percaya bahwa ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan yang ketiga adalah Tuhan ingin membuktikan bahwa berkat Dia, sekali lagi saya katakan, Tuhan ingin membuktikan berkat Dia bukan berkat musiman. Katakan sama-sama saya, berkat Tuhan bukan apa? Berkat musiman. Kalau buah mangga musiman Bapak Ibu. Tidak selamanya buah mangga bisa kita dapatkan kalau nggak musim. Tapi ketahui bahwa berkat Tuhan itu bukan berkat musiman. Artinya Tuhan menyediakan berkat itu sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Bukan hanya pada waktu kita kelimpahan diberkati, tapi pada waktu kesukaran pun Tuhan siap memberkati kita. Bapak Ibu sadar tidak? Kalau sementara kita duduk menyaksikan ibadah online ini, coba ikutin saya. Kita hirup nafas baik-baik. Coba saudara hirup baik-baik. Kenapa saudara hirup? Itu oksigen. Bapak Ibu bisa pergi kemana saat ini? Mungkin yang nonton bukan cuma di Perth. Program ini mungkin ditonton oleh orang di Indonesia, oleh orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika dan sebagainya, karena mereka juga bergabung di dalam grup YouTube kita. Saya percaya ketika saudara tadi tarik nafas pun, oksigen tetap kita hisap, kita hirup dimanapun kita berada. Oksigen ada di mana-mana Bapak Ibu. Baik itu musim summer, baik itu musim autumn, baik itu musim dingin, winter, maupun spring,
Oksigen tidak pernah pergi kemana-mana. Oksigen siap berada di tempat kita. Oksigen bukan musiman. Berkat Tuhan bukan musiman. Berkat Tuhan selalu siap buat kita. Yang percaya bilang amin. Berkat Tuhan selalu siap buat kita. Elia di tengah-tengah musim yang kering, kerontang, tidak ada hujan, Tuhan berkata, Elia, pergi ke Sungai Kerit. Aku akan pelihara engkau di sana. Dan apa yang terjadi? Nabi Elia mengalami berkat yang ajaib. Sungai Tuhan sediakan, dia minum air dari sana. Dan tiap pagi Tuhan kirim burung gagak datang bawa roti kepada dia. Tuhan pelihara di tengah-tengah musim kering. Tetapi pada satu kali sungainya kering, nggak ada lagi air. Orang berkata, mati sudah dia. Tapi dengar baik-baik, berkat Tuhan bukan musiman. Di tengah-tengah sungai sudah kering, Tuhan berkata kepada Elia, pergi kepada, aku akan mengutus engkau kepada seorang janda di tempat itu. Pergi ke tempat itu, dan akan perintahkan janda itu memelihara kamu. Ketika saya berkata seperti Bapak Ibu berkata, mungkin berpikir janda itu kaya. Ternyata Tuhan kirim Elia kepada seorang janda itu miskin. Tinggal tepung segenggam dan minyak di dalam sebuah buli. Enough. Makan itu habis. Dan orang berkata bagaimana bisa Tuhan berkati? Ternyata dengar baik-baik. Alkitab berkata ketika Elia ketemu janda ini, tepung yang tinggal segenggam, minyak tinggal sebuli-buli. Tuhan bikin multiplikasi. Dan Tuhan pelihara Elia lewat kehidupan janda yang pas-pasan itu. Sekali lagi saya katakan, berkat Tuhan bukan musiman. Berkat Tuhan sepanjang masa beserta kita. Sekali lagi Bapak Ibu katakan amin. Yang keempat, mengapa Tuhan izinkan terrible times? Seperti saya katakan tadi, Tuhan izinkan kesukaran terjadi karena dia punya maksud, dia punya purpose. Apa sih purpose-nya? Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat ketiga, ayat terakhir Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan begini Bapak Ibu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kenapa Tuhan izinkan kegelapan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan tekanan terjadi, kesukaran terjadi, terrible times terjadi, kegelapan di mana-mana terjadi? Tuhan punya maksud supaya terang kita percaya secara kontras di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ruangan ini kami matikan lampunya, tidak ada satu penerangan apapun. Lalu saya masuk ruangan ini dengan membawa senter, saya bawa dengan lampu yang terang di sekitar tubuh saya. Maka terjadi apa? Ruangan yang gelap ini menjadi kontras karena melihat terang yang ada dalam diri saya. Saya percaya kesukaran Tuhan izinkan terjadi karena apa? Karena Tuhan ingin membuat terang kita semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu tahu ada dua macam jenis mobil, four-wheel drive dan mobil biasa. Saudara tahu bedanya apa mobil drive dan mobil biasa? Sama-sama mobil, kalau kondisinya jalan normal, mungkin orang tidak bisa bedakan bedanya four-wheel drive sama mobil biasa. Tetapi ketika dua mobil berjalan di jalan yang berbeda, kalau tadi jalannya mulus, jalan nyaman, sekarang melewati jalan yang rusak, licin, berbatu-batu, dan begitu sulit medannya. Disitulah bisa kelihatan perbedaannya. Ternyata four-wheel drive itu artinya keempat rodanya bisa bergerak. Mobil biasa cuma dua roda yang bergerak, tapi ini empat bisa mengalami akselerasi. Yang terjadi apa? Four-wheel drive di tengah-tengah kondisi jalan yang rusak, kondisi yang tidak nyaman. Ternyata four-wheel drive membuktikan jauh lebih ampuh. Tuhan izinkan kesukaran terjadi. Saat-saat ini COVID-19 itu menakutkan di mana-mana, dan kita tidak tahu sampai kapan berhentinya. Namun tunjukkan bahwa setiap kita itu orang beribadah kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan. Pada balik kesukaran itu, Tuhan ingin membuktikan terang Dia nyata di tengah-tengah kita. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika dalam kesukaran justru kemampuan kita, potensi kita bisa lebih maksimum. Tuhan ingin menyatakan kekuatan Dia lebih maksimum.
kedahsyatan Tuhan bisa menyatakan lebih dahsyat dalam hidup kita ini. Kalau nyaman, comfortable, kuasa Tuhan tidak begitu nyata. Tapi ketika Tuhan izinkan kesukaan terjadi, masa-masa yang terrible ini, kuasa Tuhan jauh lebih maksimum. Seorang wanita, seorang ibu yang lemah, mungkin takut dengan ular, takut dengan binatang-binatang seperti itu. Tapi Bapak bisa bayangkan kalau rumahnya di sebuah dusun, tiba-tiba ular masuk dalam kamar anaknya yang satu-satu dia sayangi. Ibu ini biarpun takut bagaimana kepada ular, dia akan berusaha membunuh ular itu dan menyelamatkan anaknya. Ketika dalam keadaan ketakutan seperti itu, melihat anak kesayangannya, dia bangkit kekuatan barunya. Bapak Ibu, jangan pernah menyesal kita menghadapi masa sukar ini, karena Tuhan punya maksud. Yang pertama, untuk menguji iman kita, sebuah tes buat kita. Yang kedua, di tengah-tengah masa sukar, Tuhan ingin kita tetap bertumbuh iman kita. Karena justru dalam medan yang sukar ini, iman kita lebih gampang bertumbuh. Kita mudah berharap kepada Tuhan, kita mudah berpuasa, kita mudah panggil nama Tuhan. Tapi ketika comfortable suasananya, orang mungkin bisa lupakan Tuhan. Dan yang ketiga, masa sukar itu buktikan bahwa berkat Tuhan itu bukan berkat musiman. Dia kirim berkatnya setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang mendengar program online pagi ini, jangan takut Bapak Ibu. Berkat Tuhan bukan musiman. Berkat Tuhan senantiasa beserta kita. Seperti pohon yang tetap berbuah dalam segala musim. Bahkan di tengah-tengah masa sukar, Tuhan ingin menyatakan terang kita bisa bercahaya. Supaya orang yang tanpa pengharapan datang kepada Tuhan. Orang yang sakit melihat, kenapa kamu tetap sehat? Dan kita bisa cerita terang kita, kemuliaan Tuhan dalam kita bisa bagikan buat mereka. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapak lihat Tuhan setiap kami pagi ini mengikuti ibadah online. Saya percaya bahwa setiap kami pagi hari ini Tuhan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami dibuat berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Kami orang percaya dibuat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Baik dalam hal pemahaman. Kami paham betul bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa berbicara kepada gerejanya lebih dulu. COVID-19 pun Tuhan sudah berbicara. Ada banyak korban jatuh, Tuhan sudah nyatakan. Kami gak perlu takut. Dan bahkan kami berbeda karena kami punya respon yang berbeda. Karena kami tahu bahwa segala perkara diizinkan Tuhan, Tuhan punya maksud. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian ini. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama yuk kita nyanyikan pujian ini. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan
terjadi di sini. Mari menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Ini hati kami Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah berlari dari kami. Di tengah kesukaran Tuhan Kau nyata bersama kami. Haleluya, mari sembah Dia, puji Dia, angkat suaramu menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan, Kau berfirman kepada kami pagi hari ini, bahwa setiap kami harus tampil beda, karena kami diciptakan dengan desain yang berbeda. Sama sebagaimana hotel yang mewah, sama sebagaimana yang kalau kami naik pesawat, kami adalah tinggal di ruang business class. Bahkan kalau kami makan di sebuah restoran, kami seperti diundang makan di sebuah fine dining restaurant. Bukan sekedar casual restaurant, tetapi kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan desain yang berbeda. Kami harus tampilkan sikap yang berbeda, respon yang berbeda di tengah-tengah menghadapi kesukaran apapun. Karena kami tahu kesukaran itu punya maksud, diizinkan terjadi karena Tuhan ingin menguji iman kami. Kami menunjukkan bahwa iman kami berkualitas. Tuhan ingin di tengah-tengah kesukaran itu kami semakin bertumbuh, berharap kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan bahkan di tengah-tengah kesukaran itu kami menyatakan berkat-Mu bukan berkat musiman, berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Di tengah-tengah segala kesukaran Tuhan, Engkau ingin menyatakan terang-Mu itu semakin nyata dalam hidup kami. Yakinkan Tuhan hati kami sementara kami taruh tangan di dada kami ini. Yakinkan kami supaya kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang bisa mengatasi segala perkara-perkara yang sukar. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang bisa mengenapi janjinya senantiasa. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami percaya berkat-Mu ada turun di tengah-tengah kami dalam ibadah online ini. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat Allah turun, kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan secara kudus menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Yang percaya sama-sama bilang amin, 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 amin. Dan Bapak Ibu mungkin jangan ditutup dulu program online ini, karena kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam program untuk ibadah khusus untuk Jumat Agung tanggal 10 dan bahkan untuk ibadah Paskah tanggal 12. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you all. Evan, berapa sih? Ini sini ya. Tunggu sih. Kamu ngapain pakai topeng dalam rumah? Social distancing. I was. Okay. Tahu nggak? Ada berita ini di TV tentang coronavirus. Kata. No, stop. Aku sudah nggak mau dengerin itu. Daripada kita dengerin tentang coronavirus, ya, kita dengerin berita tentang PIC aja yuk. Semua setuju? Shalom, saudara-saudari jemaat PIC yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Daripada dengerin berita tentang corona, mari kita dengerin aja pengumuman dari acara-acara rohani yang akan dapat menyegarkan jiwa dan kerohanian Anda. Saya yakin kalian semua tahu bahwa minggu depan ini adalah salah satu minggu yang paling penting bagi kita orang Kristen. Ada apa ya? Minggu depan di PIC ada acara kebaktian Jumat Paskah online. Kebaktian apa? Ya, acara kebaktian Jumat Paskah online. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat tanggal 10 April jam 11 siang. Sekali lagi, hari Jumat tanggal 10 April jam 11 siang.
Tapi ada juga yang lebih penting lagi, yaitu kebaktian hari Minggu Paskah online, yaitu hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Judul acaranya adalah Glory to the Risen King, kemuliaan bagi Tuhan kita yang telah bangkit. Stay tune karena kebaktian online ini akan ditayangkan pada hari Minggu tanggal 12 April jam 11 siang. Sekali lagi, pada hari Minggu tanggal 12 April jam 11 siang. Dua kebaktian online ini akan dilayani dengan firman Tuhan oleh tim pastoral PIC. Dan saya yakin kalian pasti akan diberkati. Oh iya, kalau kalian ada yang lagi down karena banyak persoalan yang menghimpit, kalian tahu kan di PIC ada ministry counseling yang akan dilayani langsung oleh Pendeta Michael. Nomor telepon Pendeta Michael 0424525849. Catat ya. Saya banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian dahsyat dari pelayanan mereka. Jadi kalau kalian butuh konseling, hubungi nomor tersebut. Nah, sekarang pengumuman yang tak kalah pentingnya. Saudara-saudari, sedikit kesaksian dari saya. Saya pernah mengalami mujizat Tuhan. Ketika saya sedang dalam kekurangan, Tuhan menantang saya untuk tetap memberikan terbaik buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukannya kekurangan, dengan cara ajaib Tuhan mengirimkan berkat-Nya yang melimpah. Seperti firman Tuhan dalam Malaiki 3 ayat 10 mengatakan, "Bawalah seluruh persembahanmu ke dalam rumahku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Nah, di PIC, Anda bisa memberikan persembahan Anda online juga. Ini nomor rekeningnya. Apabila untuk operasional, nomornya adalah 036067, account number 247205. Apabila Anda ingin memberikan persembahan Anda untuk perpuluhan, nomornya adalah 036055141390. Dan apabila Anda semua mengalami kesulitan mengingat ini, Anda bisa cek website PIC atau hubungin Ibu Yudit di nomor 0433 353 482. Ibu Yudit bisa memberikan semua info di atas kepada Anda. Demikianlah kiranya pengumuman gereja minggu ini. Apabila ada yang kelewatan, Anda bisa buka website PIC di www.perthindonesianchurch.com. Semuanya lengkap. Oke, terima kasih dan semoga damai Allah besertamu. Stay safe and healthy. Sampai jumpa pada acara kebaktian Jumat Paskah online tanggal 10 jam 11 siang. Bye.